Oke ya, baik. Itu rekan-rekan, oke ya. Jadi untuk inventory part type itu adalah finished good material. Oke, sudah? Oke ya. Sudah semua? Kita siap untuk import data? Ada yang ketinggalan? Boleh saya diinfo? Sudah ya? Oke ya. Oke, kita import data. Oke ya. Nah, kalau berhasil sesuai info yang ada di modul juga ini ya, yaitu 9 record terimpor, kemudian 0 gagal. Kita masukkan. Oke, seperti ini ya. Jadi sekali lagi rekan-rekan, yang 0 opening balance non-inventory part ini jangan dihapus. Ini ya, jadi biarkan seperti ini. Seperti itu rekan-rekan. Oke, silakan. Sudah? Ada yang gagal atau ini boleh sharing rekan-rekan? Aman atau ada kendala? Silakan. Pak, mohon maaf, ini tadi itu punya saya tuh di awal tuh kayak dia itu database-nya tidak bisa terbaca, Pak. Jadi ketika diimport tuh jadinya 0 records imported, tapi yang field-nya 9 gitu. Jadi kayak terbalik gitu loh, Pak. Oh, Itu oke. bagaimana Berarti ya, Pak? Berarti waktu klik here to import from file-nya itu ada menu yang kurang pas, rekan Brigita. Nih ya, diulangi lagi aja, klik here to import from file. Atau gini aja, kita coba lagi pakai yang kedua, elektronik. Nanti Oh, rekan itu Brigita, sudah dari item elektronik yang Excel itu, Pak. ya sudah. Ya, waktu klik here to import from file, tadi materinya sesuai yang apa waktu menjodohkan, rekan Brigita. Gimana? Halo? Iya, iya sesuai, Pak. Yang file item elektronik ya, Pak. Oh iya, tapi file Suma ya. Ya, oke kalau gitu gini aja rekan Brigita. Kita lanjutkan ke komputer dan handphone. Nanti tugasnya rekan Brigita masukkan yang elektronik lagi. Kita coba dulu yang komputer. Nih ya, dengan cara yang sama. Kita coba yang komputer dulu rekan Brigita ya. Nanti kalau memang Oh iya, ini baik, Pak. Saya coba berhasil, lagi ya yang selanjutnya ya, Pak. ya, ini dulu. Nanti kalau memang dua Iya, ini Pak. berhasil, berarti yang pertama nanti rekan kita yang nambahkan. Oke, kita ulangi lagi ya. Yang komputer dulu. Komputer kita mundur lagi. Ini ya. Ke item default account-nya ini. Di sini ya. Kita mundur lagi. Jadi proses ini kita lakukan 3 kali ya rekan-rekan. Karena barangnya ada 3. Elektronik, handphone, dan juga ini ya. Komputer. Seperti itu. Oke, silakan balik mundur lagi ke item default account. Sudah? Mundur lagi ya. Tadi kan sudah di sini ya, di item di sini, kita mundur ke item default account di sini. Nah, sesuai info kita diminta masukkan komputer dulu. Nah, ini rekan kita boleh ngikut yang ini dulu. Kalau ini memang berhasil, berarti nanti kurang yang elektronik aja. Kalau memang enggak, nanti kita cari solusinya. Nanti boleh share screen rekan kita nanti. Oke, kita masukkan inventory komputer. Sales-nya juga komputer. Ya, sales return-nya juga komputer. Item diskon-nya juga komputer. Inventory-nya juga komputer. Cost of sale-nya juga komputer. Inventory-nya komputer. Nah, ini ya. Kemudian miscellaneous general and administration expense tetap. Unbill-nya tetap. Oke. Sampai di sini ini dulu yang dirubah, rekan-rekan. Sudah?
Sudah, Pak. Oke, siap. Baik, terima kasih rekan Sebastian. Oke, baik. Berikutnya sama seperti tadi, production default account kita skip langsung ke close method. Nah, ini ya. Nah, ini ya, masih tetap sama, first in, first out. Nah, ini ya. Kemudian kita lanjut itemnya. Kita ambil, sama ya. Click here to import from file. Nah, ini ya. Kita tadi masukkan komputer. Oke ya, kita ambil file komputer. Nah, ini ya. Excel, item komputer. Oke ya, saya ini satu nih ya, item komputer. Nah, ini ya. Sudah, kemudian kita ekstrak data. Oke, ini seperti biasa ya, jangan lupa baris pertama di available source itu dihapus. Ini ya, delete. Ini ya. Nah, oke. Seperti tadi, kita masukkan satu persatu item number, ini ya. Kemudian item description, default quantity, kita masukkan quantity, kemudian berikutnya unit 1, kita masukkan unit 1. Ya, kemudian warehouse, kita masukkan warehouse. Nah, di sini ada info ya. Center, kita masukkan center. Kemudian berikutnya as of balance. As of cost per unit, kita skip ya, kita ignore. Cost per unitnya ignore. Kemudian total cost, kita ada total cost. Item type, kita ada item type. Nah, ini ada pilihannya ya, inventory part, kita pilih yang inventory part. Nah, ini ya, oke. Kemudian berikutnya, unit 2, kita unit 2. Kemudian rasio 2, rasio unit 2. Nih ya, kemudian unit 3, kemudian rasio 3, rasio unit 3. Sales price 1, sales default selling price 1. Nih ya, kemudian sales price 2, default selling price 2. Sales price 3, default selling price 3. Sales price 4, default selling price 4. Sales price 5, default selling price 5. Kemudian ada discount. Kemudian tag 1. Nah, ini ya, tag 1 kita masukkan sama, yaitu purchase tax code. Kalau tadi kan purchase tax code ya. Nah, ini kita masukkan juga purchase tax code. Nah, ini ya, nah bedanya itu tadi. Tadi pakai purchase tax code, ini tag 1 ya. T ini PPN. Nah, ini ya. Kemudian field 1 kita isi reserve field 1. Nah, ini ya. Kemudian field 2. Reserve field 2. Field 3. Reserve field 3. Berikutnya 4. Reserve field 4. Field 5. Reserve field 5. Field 6. Reserve field 6.
field 7, reserve field 7. B8, reserve field 8. Field 9, reserve field 9. Field 10, reserve field 10. Terakhir, notes. Notes ya. Kemudian inventory part type kita isi sama seperti tadi karena ini dagang ya. Jadi langsung dianggap finished good material. Oke, ini dulu. Silakan. Rekan-rekan, ada yang tertinggal atau bermasalah? Boleh info? Rekan Brigita, oke ya. Sesuai ini dulu rekan Brigita. Kalau memang ini oke, berarti nanti kurang yang elektronik rekan Brigita. Dicoba dulu. Pak, izin Ye, tanya, Pak. silakan Ini rekan Sebastian. thousand separatornya sama decimal separatornya perlu diganti atau enggak ya? Aku Ah, ngikutin nah, laptopnya ya. kalau kita pakai Indonesia, thousand separatornya adalah titik, decimal separatornya adalah koma. Oke. Oke, nih ya. Thousand separatornya titik, decimal separatornya koma. Oke ya, formatnya harus D man year. Kalau enggak, oh ya, itu mungkin rekan Brigita, ini di boleh di cross check ini thousand separator sama decimal separatornya, kemudian date formatnya sudah sama, thousand separatornya titik. Sudah sama Pak yang tadi, yang Ya, elektronik. elektronik. Oke, kita coba ini ya, rekan Brigita yang komputer sudah. Sudah, cuma tinggal Sudah. diimport. Oke, silakan dicoba dulu dites. Kalau memang berhasil, nanti kurang tugasnya di elektronik itu aja. Oke, silakan dicoba rekan Brigita. Sama saja Pak, tetap nol records imported yang fieldnya 27. Jadi kayak seperti kebalik gitu Pak. Yang harusnya 27-nya kan imported, tapi di Ya, saya ya. tuh 27-nya tuh yang field begitu. Oke, kalau gitu ini berarti di apa? eh di apa di ah, settingnya ya. Coba boleh dilihat. Ini saya berhasilkan dulu ya, rekan Brigita. Ini biar oke. Saya import data ini, rekan Brigita mungkin nanti habis ini kita coba cross check apa region language-nya seperti itu. Oke ya, 27 imported 0 fail. Oke ya, sudah masuk. Kurang satu lagi nanti handphone. Rekan-rekan yang tahu nanti boleh duluan, nggak apa-apa. Ini saya coba ke rekan Brigita. Boleh dilihat di settingnya rekan Brigita. Di setting, kemudian di time language-nya, Di setting, sebentar Pak, saya setting, buka setting dulu. ya, Settings. di times language-nya. Heeh. Nah, oke, di language and regions-nya, Sebentar Pak. Time accounts. Oh, time and language. ya. Kemudian Nah, ini kemudian regional. ya regional formatnya.
Oh, saya country regionnya United States. Nah, oke. Berarti diganti Indonesia, rekan Brigita. Barangkali itu masalahnya. Oh, sebentar, Pak. Indonesia. Oke. Setelah diganti Indonesia, regional Oke. format Indonesia ya, Pak? Ya, Indonesia semua juga. Sudah? Sebentar, Pak. Kok nggak ada ya di laptop saya? Cuma ada English sama Chinese aja. Hah? Indonesia enggak ada. Nggak Nah, ada, ini cuma ada English cuma ada English sama Chinese aja. yang country region. Country regionnya ada Indonesia. Yang regional formatnya yang nggak ada Indonesianya. Nah, ini yang saya enggak dicoba Adanya kalau ini, Pak, apa English dalam kurung Indonesia. ya itu dicoba itu dulu saya ini mungkin berbeda formatnya. Kita coba yang ketiga ya rekan kita handphone. Nanti kalau memang berhasil karena ini dirubah Iya, iya, berarti Pak, iya. yang 2 tadi masih kurang. Oke. Boleh keluar dulu rekan kita. Jadi keluar dari ini dulu, keluar dari apa Thanks, ya. accurate masuk baru seperti tadi. Silakan, saya tunggu. Ini ya. Jadi masuk keluar dulu, quit ini ya. Kemudian ditutup, terus masuk baru. Masuk baru ini maksudnya saya ulang dari awal begitu, Kak, Pak? Enggak. Ya ini cuman inventorinya yang apa harus ngulang dari awal. Seperti itu. Eh, Nggak- Gimana? Maksudnya ini langsung ini saya oke, importnya tadi saya oke, terus saya langsung silang begitu, Kak, Pak? Ya, langsung di last quit. Keluar dulu. Squid. Nih ya. Di Sebentar, last saya ikut aja. Last finish. Nah, sudah seperti ini. Sebentar. Last finish. Oh ya, Finish. finish. Ya. Nah, Kemudian file, kemudian exit dulu. file, exit. Exit. Close data. Ya, close data yes. Backup Yes. no. Backup Lalu, no. Backup no. ya, yes. Oke, No, sudah yes. Nah, oke, sudah. terus masuk lagi rekan Brigita. Silakan diambil datanya lagi. Dari setup, ini tadi saya setelah di no itu langsung kesilang semua accurate-nya, Pak. Berarti saya open existing company lagi ya? Ya, betul. Seperti itu. Silakan. Terus quick setup. Existing company. Supervisor. Sebentar, Pak. Supervisor. Kemudian quick setup ya, Pak ya? Silakan masuk ke quick setup. Kita coba yang Kemudian ketiga rekan Brigita. Masih gagal atau enggak? English, terus advanced English setup. next, kemudian advanced setup, next. Kemudian kita langsung lompat ke inventory. Oke, Pak. Sudah sampai Oke. inventory. Oke, kita masukkan handphone ya, rekan Oke. kita. Kalau memang berhasil nanti kurang 2-nya silakan dilakukan sendiri, gitu ya. Oke, kita langsung ke Baik, handphone, siap, Pak. rekan-rekan. Oke, baik. Nah, inventorinya kita ganti inventory handphone. Sales komputernya, sales handphone ya. Ini ya. Sales return komputernya kita ganti juga sales return handphone. Item diskonnya kita juga ganti handphone. Inventory komputernya juga kita ganti handphone. Cost of sales-nya kita ganti handphone juga. Inventory-nya kita ganti handphone juga. Nah, yang 2 bawah, miscellaneous sama unbill-nya kita biarkan seperti itu. Oke, sampai di sini ini dulu rekan-rekan. Ini yang terakhir rekan-rekan ya. Jadi 3 kali kita bolak-balik. Seperti itu rekan-rekan.
Nanti kalau rekan-rekan dapat case-nya seperti itu, ada 3 jenis barang, maka 3 kali rekan-rekan harus bolak-balik mengganti ini ya, default account-nya gitu ya. Tapi kalau kebetulan satu aja ya aman, berarti enak rekan-rekan ya. Seperti itu. Oke, sudah ya? Silakan. Bagi yang sudah, boleh masuk untuk memastikan cost method-nya first in, first out. Silakan. Nih ya. Cost method-nya first in, first out. Ini ya, mestinya masih tetap sama. Ini ya. Nah, kemudian sama seperti tadi, kita impor lagi. Nah, ini ya. Kita impor lagi. Klik here to import from file. Nah, ini ya. Kita masukkan item. Ini ya. Handphone. Nah, ini ya. Oke. Seperti tadi, kita ekstrak. Nah, ini item number-nya kita hapus. Yang baris pertama di available source. Oke, kemudian kita masukkan item number, item description, default quantity, ini ya quantity, unit 1, warehouse. Nah, ini ya ada 1 center. Oh, bentar. Kita oke. Berikutnya as of balance, as of cost per unit kita ignore. Total cost. Item type. Nah, ini ada 1 ya. Persediaan. Inventory part ya. Kemudian berikutnya sales price 1. Kemudian sales price 2. Kemudian sales price ini ya yang ketiga. Kemudian 4. Kemudian yang kelima. Nah, kemudian discount. Kita masukkan discount. Berikutnya purchase tax. Nah, kalau tadi tax 1 ya. Ini purchase tax sama seperti yang elektronik. Nah, ini ya. Purchase tax code. Code-nya. Nah, ini purchase tax codes. Nah, ada 1 ya. PPN masukkan ya ini ya. PPN. Minimum quantity. Ini ada ya, minimum quantity. Field 1. Reserve field 1. Field 2. Reserve field 2. Reserve field 3. Reserve field 4. Reserve field 5.
Desifil 6. Desifil 7. Desifil 8. Desifil 9. Desifil 10. Sub item kita ignore saja. Terakhir notes. Notes. Oke, inventory part type kita ganti finish good material. Default value-nya finish good material. Oke, seperti ini rekan-rekan, silakan saya tunggu. Kita bersama-sama. Rekan B kita silakan dicoba. Kalau memang berhasil berarti tadi yang kurang itu tadi ya. Seperti itu. Ya Pak, berhasil. Berarti karena tadi settingsnya ya Pak ya, harus diganti Ya, ke Indonesia. ya, Baik, terima kasih siap. banyak Pak Alfa. Oke, terima kasih kembali rekan B kita. Oke ya. Oke ya, saya oke ya, import data. Oke, enggak apa-apa rekan B kita ya. Jadi kita lanjut dulu, skip nanti boleh ditambahkan yang apa lainnya seperti itu. Oke, ini 10 impor ya. Null fail. Oke, siap. Nah, ini ya. Nah, rekan B kita boleh lanjut dulu ya ke fix asset, nanti tinggal nambahkan seperti tadi ya, yang komputer dan elektronik. Nah, kita lanjut dulu ke fix asset. Iya, berarti cuma seperti nanti kayak saya berarti nanti kayak mengulang gitu ya Pak. Nanti Ya, kalau betul. sudah semuanya terimport berarti sudah beres begitu ya Pak ya. Siap. Seperti itu rekan B kita. Oke, terima Ya. kasih banyak Pak. Oke, terima kasih kembali. Oke ya, kita lanjut dulu rekan-rekan ke fix asset, kita tuntaskan ya setup ini nih ya. Nah, ini fiskal fix asset, ini kalau nanti rekan-rekan ujian mungkin akan ketik manual ya, tapi karena ini datanya banyak, sesuai info dari modulnya, kita akan import sampel GDP. Nah ini ya. Nah rekan-rekan boleh pakai data yang kemarin saya kopikan atau ngambil dari bawaannya install. Nah ini ya. Jadi kita nanti pakai bawaan install boleh nanti atau ambil dari yang kemarin yang saya jadikan satu folder. Nah ini ya. Nah ini ya. Nah ini saya ambil dari yang bawaan. Ini ya rekan-rekan kalau install ini sudah ada di sana. Jadi kita langsung ini ya. Import frame, import file. Nah ini ya. Kemudian kita pilih ini ya. Kita pergi ke ini C. Oke ya, ke program files. Nah ini ya. Kemudian CPS Soft, Accurate 5 Enterprise. Kemudian ada sampel di sini. Nah ini. Atau pakai file yang kemarin saya kopikan dalam satu folder. Boleh nih ya. Jadi ini kalau mau pakai bawaannya ini ya. Pilihannya. Nah ini ya. Jadi Windows, program file, CPS Soft, Accurate 5 Enterprise, kemudian sampel. Ini ya. Oke, silakan. Sudah ketemu? Nanti ini agak beda rekan-rekan ya dengan modul karena hanya 19 yang intangible asset yang di modul paling bawah itu enggak ada gitu ya. Nah, itu juga nanti kita nggak pakai. Nanti bisa kalau rekan-rekan ingin sama, nanti kita tambahkan bersama ini ya. Manual seperti itu. Sudah rekan-rekan ya? Nih ya, kita pilih sampel di sini. Karena ini formatnya yang kita import GDP enggak seperti tadi ya, peliknya. Nah, ini ya. Jadi kita tinggal open saja seperti itu. Nah ini ya, kemudian ekstrak data, nah ini langsung otomatis terisi semua ya. Langsung import data. Nah ini ya, 19 rekan-rekan. Jadi ada beda dengan modul. Kalau modul itu 20 ya rekan-rekan, 20. Ini ya. Nah itu, bedanya ada di yang paling bawah sendiri, intangible asset 10 straight line method. Nah ini ya, kita oke aja ini.
Nah, ini ya. Nah, ini sudah jadi. Kalau rekan-rekan mau menambahkan yang intangible asset tadi juga boleh, monggo silakan, enggak apa-apa ya. Nah, ini. Nah, ini ditambahkan di bawah sendiri. Ini kita isi intangible asset. Ini ya. 10. Kemudian metodenya adalah straight line method. Nah, itu ya. Jadi pas 20. Nggak diisi juga nggak apa-apa ya. Nggak ditambahkan juga nggak apa-apa. Seperti itu. Oke ya. Ini sesuai umur ekonomis kalau kita di perpajakan ya rekan-rekan ya. Jadi kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, dan kelompok 4 20 tahun. Nah, kemudian bangunannya ini ya. Semi permanen 10 tahun, kemudian bangunan permanen 20. Nah, sebenarnya yang terakhir ini yang intangible 10 straight line ini sebenarnya sudah ini enggak ya, kita enggak ada ini ya. Jadi intangible pun juga sama ya, kelompoknya 1, 2, 3 dan 4. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi 1 itu 4 tahun, 2 8 tahun, 3 16 tahun dan 4 20 tahun. Seperti itu. Jadi ini mau nggak di input juga enggak ada masalah ya, yang terakhir sendiri. Oke. Itu ya, rekan-rekan. Sudah? Kalau sudah, kita next ini. Silakan. Oke ya, kita next berikutnya. Nah, kita lihat apa saja yang perlu kita justifikasi ya dari fiskal aset dengan fiskal fixed aset secara komersial dan fiskal atau pajak. Nah, ini ya. Yang pertama kita masukkan gedung permanen. Ini ya. Gedung permanen. Di R-nya kebanyakan 1. Nah, ini ya. Gedung permanen berarti ini adalah masuk bangunan permanen 20 tahun ya. Oke. Berikutnya, gedung semi permanen. Ini ya. Permanen. Ini juga bangunan semi permanen 10 tahun ya, rekan-rekan. Nah, ini. Berikutnya, kendaraan 1. Ini ya. Golongan 1. Ini ya, 4 tahun berarti golongan 1 garis lurus. Kita pakai garis lurus ya, walaupun double decline, saldo menurun juga diizinkan. Kendaraan 2. Golongan 2 garis lurus. Golongan 2 garis lurus. Kemudian berikutnya, peralatan kantor 1. Peralatan kantor 1. Ini juga golongan 1 garis lurus 4 tahun ya. Berikutnya peralatan kantor 2. Ini golongan 2 8 tahun berarti garis lurus. Berikutnya tanah. Tanah ini tidak disusutkan. Nah, ini ya. Kemudian intangible 1. Barang tidak berwujud kelompok 1. Ini 4 tahun ya. Golongan 1. Tidak berwujud garis lurus. Kemudian terakhir. Intangible 2. Ini tidak berwujud 2. Garis lurus. Oke, sudah. Sampai di sini. Silakan rekan-rekan. Oke ya, jadi ini aset yang ada. Hanya ada gedung permanen, gedung semi permanen, kendaraan tipe kelompok 1 ya. Umur 4 tahun. Kelompok 8 tahun. Peralatan umur 4 tahun. Peralatan umur 8 tahun. Tanah.
Kemudian intangible, kelompok 1 4 tahun, dan kelompok 2 8 tahun. Oke, sampai di sini silakan. Ada yang ini ketinggalan atau ada kendala? Silakan boleh sharing. Oke ya, baik. Kita lanjut ya. Ini karena sudah setengah 12 sampai setengah 12, kita lanjutkan. Paling nggak kita tuntas ya ini. Kita tuntaskan. Kita lanjut ya, next. Nah, sama seperti yang tadi, kita tidak input manual, kita import data ya. Di sini kita masukkan data yang terakhir, klik here to import from file. Oke ya, kita masuk. Ini tadi ya, ke datanya kita nyimpen di mana. Kemudian, nah ini ya. Nah ini ya, kita masukkan. Nah ini ya. Yaitu fixed asset list. Oke, silakan dimasukkan fixed asset list. Oke ya. Kita ekstrak. Oke ya. Kemudian headingnya kita buang ya. Yang di available source kita delete. Oke, kalau sudah kita matchkan. Oke ya, asset type, fixed asset type. Nah, ini ada banyak ini ya. Ada gedung permanen. Ada kendaraan 1. Ada gedung semi permanen. Kemudian ada intangible asset 2. Kemudian kendaraan 2. Kemudian peralatan kantor 1. Kemudian berikutnya tanah. Terakhir tanah ya. Kita oke. Kemudian aset code-nya kita masukkan. Kemudian description. Aset description ya. Purchase date. Kita masukkan purchase date. Usage dates. Kita masukkan usage dates. Year. Kita masukkan year. Bentar. Oh ini. Estimated life year. Oke ya. Kemudian month. Estimated life month. Kemudian depreciation method. Kita depreciation method. Nah ini ada 2 ya. Ada straight line. Dan non-depreciable. Ini untuk tanah. Oke ya. Kemudian asset account. Oke ya, ini asset account, ada building, ada vehicle, ada goodwill, ada copyright, ada equipment, ada trademark, ada land. Oke. Kemudian kita lanjut berikutnya.
Accumulated depreciation account. Oke ya, ini kita masukkan lagi. Accumulated depreciation buildings. Accumulated depreciation vehicle. Accumulated amortization goodwill. Accumulated amortization copyright. Accumulated depreciation equipment. Kemudian accumulated amortization trademark. Oke ya, terakhir itu. Kemudian kita lanjut depreciation expense account. Oke ya, kita masukkan lagi. Depreciation expense buildings. Oke, kita cari. Ini ya, depreciation expense building. Kemudian berikutnya vehicle. Kemudian goodwill. Copyright. Oke, equipment. Terus amortization trademark. Oke, terakhir ini. Kemudian aset code. Ini expenditure ya, aset code adanya. Kemudian expenditure account, opening balance ya. Nah ini ya, opening balance. Jadi rekan-rekan nanti kalau menginput manual ya rekan-rekan ya. Jadi expenditure account-nya selalu pada opening balance rekan-rekan, nama akunnya. Seperti ya. Nah, tugas kita untuk setup itu mengenolkan opening balance. Jadi itu ya, itu poin utama ketika setup. Berarti poin kita berhasil salah satunya adalah setupnya opening balance-nya sudah nol. Nah ini ya, nanti kita akan lihat habis ini. Intangible. Nah ini ya. Ah, kalau no ini adalah false. Kalau yes itu adalah true. Nah ini ya. Kemudian fiscal fixed asset. Nah ini ya. Yes itu adalah true. Salvage value, nilai sisa. Nilai situ ya. Notes, terakhir notes. Oke, selesai. Silakan rekan-rekan. Sudah? Ada kendala? Boleh sharing rekan-rekan? Silakan.
Oke ya, kalau sudah silakan diimport data. Oke ya. 18 data terinput, oke ya. Nah, oke. Ini ya. Ini terakhir yang kita import seperti itu. Oke, sampai di sini sudah. Ada yang ini sharing? Silakan, boleh kita sharing. Atau belum ada? Kalau belum ada, kita lanjut. Tahapnya masih sekitar 2 tahap lagi ya. Ya, 2-3an ya. 2 tahap lagi. Nanti ini baru setupnya kita selesai. Oke ya. Silakan. Ada yang ini ingin di-sharingkan? Silakan. Rekan Brigita, aman untuk impor asetnya? Aman, Pak. 18 import. Siap. Oke, baik. Oke, kalau sudah kita lanjut. Ini kita menuju langkah-langkah terakhir ya. Ini ya. Nah, kita last, kemudian finish, keluar seperti ini. Sudah. Kemudian kita masuk ke list, kemudian kita pilih chart of account. Oke ya, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini rekan Brigita mungkin selisih nanti di inventory ya, yang elektronik dan komputer masih kosong. Enggak apa-apa. Ini ya, nanti ini ya. Silakan masuk ke list, kemudian chart of account. Oke ya. Oke, sudah ketemu semua. Kalau sudah, kita masukkan akun yang diinfokan di trial balance. Ini ya, yang harus kita masukkan. Sebenarnya ada 2 metode rekan-rekan. Rekan-rekan mau jurnal boleh atau mau langsung input di sini. Nah ini ya. Jadi kalau mau jurnal di sini di General Ledger, nah ini ya. Nah ini ya. Mau di jurnal voucher. Nah ini ya. Nah ini langsung diinputkan. Tapi jangan lupa, nah ini tadi kemarin kan kenapa kita harus warning. Ini ya, 1 bulan sebelum atau 1 tahun sebelum atau sesudah. Nah kalau rekan-rekan keburu-buru, nah ini tanggal yang terakhir yang akan masuk yaitu tanggal 25. Sehingga nanti kalau dikoreksi ya, dipanggil tanggal itu nggak akan keluar. Nah makanya kemarin walaupun di soal nanti tidak diinfokan ada error, rekan-rekan ngisi error ya. Ini ya, di error ini di sini. Nah ini ya. Kemarin sempat kita ulas ini ya. Nah ini di sini, error di sini. Nah ini ya. Nah ini fungsinya itu tadi. Nah di sini ya. Bukan. Di company info. Nah ini di error. Nah ini ya. Nah, itu fungsinya itu tadi rekan-rekan. Jadi mungkin rekan-rekan waktu ujian atau kuis kan keburu-buru nih ceritanya. Nah, kalau keburu-buru maka tanggal yang terikot adalah tanggal sekarang. Jadi belum diedit pakai tanggal yang diminta di soal. Nah, waktu di recall mau dikoreksi, enggak. Nah, itu termasuk rekan-rekan belum mengerjakan kan ya. Karena tanggal sebenarnya sudah mengerjakan tapi tanggalnya adalah tanggal sekarang. Nah, ini ya. Makanya ini walaupun nanti di soal tidak ada error, rekan-rekan sebaiknya beri error. Ini untuk mengingatkan rekan-rekan kalau keburu-buru. Nah ini ya, seperti itu. Nah kita lanjut ya. Nah ini tadi list chart of account kita isi dulu. Mulai dari yang pertama, kas rupiah. Nah ini ya. Nah kita klik isinya di sini. Kita pakai cara yang ini aja ya. Yang kita nginput dari chart of account. 10 juta kas rupiah. Nah ini ya. Oke ya, sudah. Kemudian kita oke. Nah, ini ya. Kemudian kita refresh. Nah, 10 juta masuk di sini ya. Nah, itu ya. Sampai di sini, silakan kalau ada yang ingin di-sharingkan, boleh info. Nah, berikutnya kas US dollar. Refresh. Pak, refreshnya Gimana? mohon maaf. Gimana, rekan kita? Cara Rekan Vicky? refreshnya tadi bagaimana nggih, Pak? Oh, oke. Oh, refresh. Refresh. Oke. Di atas sini, rekan Lucky, di sini ada refresh. Baik, Pak, sudah. Oke, baik, siap.
Nah, kita masukkan yang berikutnya yaitu cash US dollar. Nah, ini ya. Kita masukkannya adalah 2.000 US dollar. Ini ya. 31 Desember 2018, 2.000 US dollar. Kemudian kita oke. Kemudian kita refresh. Nah, jadi 28 juta ya rekan-rekan. Karena kursnya sudah ngitung sendiri kursnya berapa. Kemudian berikutnya cash Singapore dollar. Nah, ini ya. Cash Singapore dollar itu 1.500. Kita oke. Kemudian kita refresh 15 juta ya. Nah, itu. Dan terakhir yaitu Bali US dollar. Ini ya. Jadi cash rupiah, cash US dollar, cash Singapore dollar, kemudian Bali US dollar. Nah, ini ya. Kita masukkan yaitu sejumlah 3.000 US dollar. Oke ya. 3.000. Nah, sehingga kita refresh jadinya 42 juta. Jadi cash US dollar tadi itu adalah 2.000 US dollar. Kemudian cash Singapore dolarnya itu adalah 1.500 Singapore dollar ya. Kemudian Bali US dollar ini adalah 3.000 US dollar. Silakan. Ada yang beda? Boleh di-refresh dulu ya. Hasil jadinya 10 juta, 28, 15, dan 42 juta. Oke, belum ada yang ini ya, sama semua ya. Kita masukkan ke Mandiri Rupiah. Berikutnya, yaitu senilai 70 juta. Oke ya. Oh, itu yang saya rubah. Nah ini ya, 70 juta. Nah ini ya, 70 juta. Kita oke, kita refresh. Berikutnya BCA Rupiah, 60 juta. 60 juta. Kita oke, kita refresh. Apa ya? Tidur. Di online. Online. Iya. Duh, aku dari sana aku lihat. Terus yang mana ke online? Oke ya, berikutnya. Nah ini ya. Office Supplies 25.200. Oke ya. Kita masuk ke Office Supplies ini yang di bawah sini. Office Supplies. Ini ya. Office Supplies 25.200. Oke ya, 25.200. Oke ya, kita oke. Ini ya, ini akan ditanyai. Ini ya. Default currency, oke ya, kita oke. Kita refresh 25.200. Kemudian store supplies. Nah ini ya, 12.800. Kita oke. 12.800. Kemudian prepaid rent. $36 juta. Oke ya, kita oke. Oke ya. Kemudian berikutnya prepaid insurance. Yaitu 6 juta. Kita oke. Kita refresh. Kemudian berikutnya sales tax VAT out. Sales tax VAT out. Nah, ini ya, sales tax VAT out, PPN keluaran, ya.
Nilainya adalah 2.500.000. Ya, kita oke. Kita refresh kembali. Kemudian tax payable 21. Tax payable 21 ini 12.500. Oke ya. Kita oke. Kita refresh. Tax payable 29. PPh kurang bayar badannya ya. Yaitu sebesar 7.500.000. Kita oke. Oke ya. Kemudian berikutnya. Oh, 29, 7.500.000 betul ya. Interest payable berikutnya. Interest payable 3.500.000. Oke. Kemudian berikutnya kita refresh ya dulu 3.500. Kemudian salaries payable 17.500. Ya, kita refresh lagi 17.500. Bank ABC pinjamannya 500 juta. Kita oke. Kemudian berikutnya common stock 2 miliar. Terakhir premium common stock atau paid in capitalnya ya, atau agio sahamnya ini ya, yaitu senilai 1 miliar. Oke. Oke, ini kita sampai di sini dulu ya, karena mungkin rekan-rekan ada perkuliahan selanjutnya ini ya. Jadi kita stop dulu sampai di sini. Pastikan opening balance-nya 805, 400, 500. Ada yang beda rekan-rekan? Opening balance-nya 805, 400, 500. Ada yang beda? Ada, Pak, saya, Pak. Oke, sudah di-refresh rekan Sebastian? Sudah, Pak. Mungkin karena tadi problem saya sama kayak Brigita, Pak. Oh, oke. Berarti yang tadi ya kurang inventorinya kurang ya rekan Sebastian. Iya, Pak. Oke, baik, Iya, saya silakan. juga sama nggak 800, Pak. Saya 196 gitu tulisannya. Oke. Oke, itu berarti silakan nanti yang kurang tadi ya, silakan diinput lagi. Kita sampai ini dulu aja. Kita belum final ya. Jadi kita stop aja di sini karena mungkin barangkali ada yang lanjut kuliah lagi. Jadi kita sampai di sini aja dulu. Oke ya. Silakan rekan-rekan ini ya. Di cross check kembali ini nilainya. Nah, nanti targetnya adalah untuk saat sampai ini adalah opening balance harus 805, 400, 500. Nah, opening balance itu setupnya dianggap paling enggak itu sebagai justifikasi oke. Itu nanti kalau opening balance-nya adalah 0. Nah, nanti kita akan mencoba mengenolkan ini. Nah, itu ya, itu baru setupnya selesai. Nanti kita lanjutkan ya di pertemuan berikutnya. Saya akan presensi. Silakan rekan-rekan boleh cross-check jumlahnya. Silakan ya. Atau menambahkan yang tadi rekan Brigita dan rekan Sebastian di asetnya tadi ya, di inventorinya tadi. Silakan, saya akan ini ya, cross check ini ya untuk presensinya. Bentar ya, jangan leave dulu rekan-rekan. Silakan, boleh ini.
Pak Oga, mohon maaf. Ya, silakan. Ini kalau sudah selesai langsung disilang saja, Pak? Tidak apa-apa, Pak? Tidak apa-apa. Langsung keluar aja dulu. Nanti kita lanjut ini lagi ya. Jadi tugasnya kita setup adalah mengenolkan opening balance. Nah ini tadi rekan Legi. Seperti itu. Ya, Oke. baik, Pak. Berarti ini langsung disilang, ya? Langsung silang. Oke, sebentar saya presensi dulu ya rekan-rekan. Jangan leave dulu. Ini ya, saya presensi dulu. Oke ya. Oke, kita stop aja dulu sampai ini. Ini ya, karena mungkin ada yang kelas selanjutnya lagi. Ini ya. Bentar, saya presensi dulu. Oke ya, rekan Adinda ada ya. Rekan Ahmad Haidar ada info? Rekan Ahmad Haidar? Gak ada? Rekan Ahmad gak ada info ya. Rekan Andika Satria ada ya? Rekan Anzelia? Hadir, Pak. Ya, baik. Rekan Aura? Federica? Hadir, Pak. Ya, baik. Rekan Ananda Putra? Rekan Ananda Putra? Hadir, Bapak. Ya, baik. Rekan Aurelius? Hadir, Pak. Siap, baik. Rekan Belinda? Hadir, Bapak. Oke, siap. Rekan Brigita ada ya tadi? Rekan Brigita Olivia? Hadir, Pak. Oke, siap. Rekan Bintang ada? Rekan Bintang? Oh, Ada, ada hadir. ya. Oke, siap, baik. Rekan Ciptaning Ayu tadi ada ya. Oke. Rekan Cokorda? Pak. Oke, siap. Rekan Cokorda? Ada, Pak. Oke, siap. Rekan Zaki? Hadir, Pak. Siap, baik. Rekan Eki? Rekan Eki Mukti? Gak ada kabar. Oke, baik. Saya lanjutkan. Rekan Erika Hoirun? Nisa? Hadir, Pak. Oke, siap, baik.